bagaimana caranya dia mendapatkan teman di neraka, yaitu Adam. Caranya bagaimana? Digoda, Adam, ini loh kamu makan buah kuldi. Kuldi itu artinya keabadian. Allah itu saking iri sama kamu. Kalau kamu makan buah kuldi, nanti kamu bisa abadi. Allah nggak suka. Allah kalah sama kamu. Apa jawabannya? Enggak. Karena aku sudah diminta oleh Allah begitu, saya tidak akan tergoda. Oh, iblis ini godanya setiap hari begitu, Pak. Wah, tapi terakhir iblis ini godanya pintar. Apa? Dam, ayo kita makan buah kuldi. Gak mau, iblis. Haram, please deh, jangan godain gue terus. Nah, gitu ya. Sudah nggak mau begitu iblis. Apa kata iblis? Demi Allah, Dam, hari ini info terbaru, buah kuldi sudah dihalalkan. Loh, demi Allah. Loh, ini nyatet nama Allah, iblis. Makanya kalau ada orang mengatakan demi Allah sekarang itu begini atas nama siapapun, nah ini turunannya iblis gitu. Jangan sampai antum begitu. Demi Allah, Dam, ini info terbaru sudah dimakan sama Adam. Ditanya sama Allah, kenapa? Biizzatika ya Allah. Ditanya Nabi Adam, kenapa engkau makan? Ya karena kemuliaanmu ya Allah. Loh, kok bisa kemuliaanmu? Saya nggak nalar bagi saya. Ada makhlukmu nyatut namamu tapi bohong. Ini kalau antum bohong mencatut nama Allah, antum turunannya iblis, hati-hati. Yang kedua apa? Orang itu bohong kepada Allah itu dengan cara apa? Antum menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Makanya jangan sekarang itu, gak mondok, gak tahu ilmunya, jangan kemelinti. Ada orang bersolawatan, antum katakan ahlil bid'ah. Loh, emang antum paham hukumnya? Kalau nggak tahu, skip silent, nggak usah ngomong. Wah, ini habaib ini bukan turunan Rasulullah. Emang antum paham ilmu nasab? Please diem. Ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah, jangan. Yang Allah menghalal kok antum mengharamkan. Ini kan antum menyalahi aturan Allah, jangan. Nah, apa yang ketiga? Mengaku-ngaku dirinya Rasul. Nah, ini nggak baik gitu ya. Memang fenomena ini kan ada ya. Ada yang mengaku Rasul apa ini? Lia Eden kemarin itu izin ke Kapolri ingin menurunkan malaikat Jibril ke Monas begitu ya. Nah, pada saat itu ditaruh di penjara, Lia Eden minum Pocari Sweat. Nah, ini malaikat baru kali ini ya, malaikat ini dia Rasul kurang ion begitu ya. Nah, ini baru kali ini ya. Seharusnya kalau dia ini jangan sampai kekurangan ion dong. Tapi kalau Nabi Muhammad itu enak. Ada yang mengaku-ngaku nabi itu banyak sekali. Bahkan sekarang itu ada nabi baru, nama agamanya baru. Nama agamanya Jasun, Jawa Sunda. Namanya itu Tugimin. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu masih enak ya. Coba namanya Tugimin, Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin, kira-kira enak enggak ini? Oh, sudah ngaku nabi, namanya nggak marketable begitu, nggak pas begitu. Lah itu jangan. Itu antum dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dusta kepada Rasulullah. Ini bagaimana? Mencatut nama Rasulullah padahal Rasulullah tidak ngomong. Antum mencatut, mencebarkan berita-berita hoak demi kepentingan antum. Apa ini? Antum ini bercita-cita sekali. Contoh, pengen kawin 2 atau 4 begitu. Kemudian ngelobi istrinya. Dek, ada hadis ini. Barang siapa wanita ingin masuk surga tanpa hisab, maka dia ibadah yang paling tinggi adalah mengizinkan suaminya nikah lagi. Emang ada hadisnya begitu ini? Ini saya yakin ini bapak-bapak ini yang bikin hadis begini ya. Tapi ibu-ibu juga nggak kalah ini. Ya, ini ada hadis baru ini. Apa hadisnya? Barang siapa yang membahagiakan istrinya, maka pahalanya kayak jihad, maka dia fi sabilillah, otomatis dia masuk surga. Oleh karena itu ya, ayo kita shopping ke mall ini ya. Ini pasti ibu-ibu ini, mak-mak ini yang begini. Ini jangan. Antum itu berdusta atas nama Rasulullah. Kalau berdusta yang ketiga, berdusta atas sesama manusia. Contoh ini ada pimpinan perusahaan nih, namanya Mas Reza memiliki perusahaan apa. Saya diskusi lah sama antum. Tadi kata Mas Reza memasrahkan kepada saya ini. Semua harus nurut kepada saya. Padahal saya ini bukan siapa-siapa ini.
Saya itu cuman kenal aja sama Mas Reza, yang lain pada nurut. Mas Reza emang enggak? Oh, kata siapa? Itu siapa? Saya nggak kenal. Malu dong itu. Kita mencatut nama orang lain untuk kepentingan kita. Itu nggak boleh. Itu bohong. Itulah macam bohong ada 3. Tapi ada bohong yang diperbolehkan. Tadi bohong yang tidak diperbolehkan. Yang kedua ini bohong yang diperbolehkan. Kira-kira antum pengen nggak tahu bohong yang diperbolehkan? Pengen nggak nih? Kalau nggak usah nih. Berarti antum pengen berbohong ini kalau antum pengen tahu begitu ya. Apa? Yang pertama, bohong terhadap istri. Itu boleh. Tapi bohongnya yang bagaimana? Atas membahagiakan istri. Kita ambil contoh, istri antum, mohon maaf sekali, belum bisa masak. Belum, bukan berarti nggak bisa masak. Pengantin baru begitu kan? Antum tapi pengantin lama semua di sini ya. Nah, udah lama masak juga nggak enak-enak begitu ya. Nah, coba bagaimana, coba antum gimana ya rasa istriku kalau masak maknyus tiada duanya. Nah, itu boleh. Itu apa? Membahagiakan istrinya. Aslinya Ustadz, saya nggak ada niatan membahagiakan istri saya. Kenapa? Ya kalau saya ngomong nggak maknyus, besok nggak ada masakan ini ya. Nah, itu apa? Membahagiakan istri itu boleh bagi yang punya istri. Jangan sampai antum membahagiakan bohong atas nama istri orang lain. Jangan. Saya nggak duwe bojo ya ojo sampai membahagiakan istri orang lain. Yang kedua, apa? Nah, berarti Pak Dodi ini nggak boleh membahagiakan istri orang lain ya. Cari istri sendiri biar dicarikan Pak Firda ini ya. Taib. Oke ya. Kita doakan biar segera dapat ini ya. Taib. Yang kedua, apa? Berbohong itu yang kedua adalah berbohong untuk mendamaikan orang yang lagi bertikai. Itu boleh. Contoh, ada suami istri bertikai keras gitu. Antum boleh berbohong kepada duanya demi kebaikan. Bagaimana caranya? Contoh ini, antum datangi istrinya, nyuruh istri antum beli buku. Dek, sampaikan, iki aslinya rumah tangganya bisa diselamatkan kok. Dia itu bertikai. Aslinya cuman salah paham, miskomunikasi. Cuman setan aja itu berkelabu. Gimana cara? Beli bunga, tolong kasihkan. Tulis nama, kata-kata yang indah. Wahai istriku, aku memang tidak sempurna, bla bla bla. Bohong ini ya. Mbak, mohon maaf, ini ada titipan dari suami. Aku nggak mau. Mbak, ini amanah, minta tolonglah. Ini diterima dulu. Setelah diterima, Anda baca, silakan Anda buang. Ya sudah, ini karena kamu ada baca. Masya Allah, guyu-guyu bojone kan. Padahal bukan dari suaminya. Suaminya datang. Masak ini, kita masak yang enak. Beli begitu. Beli di Wamos begitu ya, yang enak gitu. Wamos itu warung, Morotanja, Singosari. Boleh datang beli. Pak, ini mohon maaf ini. Tadi ibu, istri jenengan, minta tolong ke saya. Minta tolong untuk aku nggak mau deh. Iya, minta tolong karena beliau paham antum itu punya penyakit mah, kalau nggak makan nanti sakit. Bener tak ini? Lah ini loh, wah dimakan, enak begitu. Hatinya luluh. Padahal ini kan bohong kan? Ini orang lagi bertikai. Ini dikasih bunga, ini dikasih makanan, disatukan. Terima kasih ya atas sotonya. Soto apa? Udah deh, nggak usah bohong-bohong. Aku udah tahu kok. Soto opo gimana ini sing wedok. Aku juga terima kasih bunganya. Bunga apa sih? Iya ya, aku tahu kamu nggak mau dipuji. Lama-lama rangkulan baik. Ini bohong diperbolehkan. Yang ketiga, bohong yang diperbolehkan adalah bohong tatkala antum perang. Antum membela negara, antum ditawan oleh negara Israel begitu. Antum ditawan, antum boleh bohong. Indonesia di mana? Indonesia apa? Indonesia itu nggak punya nuklir, nggak punya. Padahal punya begitu kan? Ini antum bohong. Oh, Indonesia itu apa? Indonesia nggak punya. Padahal kita mampu memproduksi. Di Malang ini ada Pindad memproduksi. Saya itu kan pernah ngisi kajian di sana. Produksi apa ini? Amunisi. Di Bandung, alutsistasnya yang diproduksi. Bahkan presiden kita itu dengan bangga memperkenalkan produk baru kita, yaitu mobil Garuda, mobil terbaik sekarang itu. Wah,
mobil terbaik apa, anti peluru dan lain sebagainya. Ini pindat, ini beda ini ya. Tapi begitu ya. Lah, ini kalau antum berbohong kepada lawan musuh itu boleh. Itulah bohong yang diperbolehkan. Tapi ada, ini bukan bohong, tapi namanya tauriah. Bedakan antara bohong. Kalau tadi bohong itu macamnya 3, ke Allah, ke Rasulullah, ke sesama kita. Yang tadi boleh bohong yang diperbolehkan. Ini namanya tauriah. Tauriah itu bagaimana? Saya tidak mendeskripsikan tapi mencontohkan. Dulu Imam Malik ditanya oleh raja yang dolim. Imam Malik itu ditanya, Imam Malik, apakah engkau mengatakan Quran itu adalah kalamullah atau makhluknya Allah? Kalau saya mengatakan meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, penjara. Oh, Imam Malik di penjara. Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i, apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluknya Allah? Ini rajanya itu Islam tapi yang pemahamannya sesat. Kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluknya Allah. Perbedaannya apa? Nanti aja kita bahas, bukan sekarang. Imam Syafi'i itu kalau ngomong kalamullah, ya jelas dia di penjara, tapi dia boleh kata Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, nih empat-empatnya nih, ini makhluknya Allah. Oh, bilang begitu. Ditanya mau, oh ya kamu bebas. Ditanya murid, guru, kok bisa itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu makhluknya Allah? Gimana ini guru? Siapa yang bilang tong? Lah guru tadi tanya begitu. Enggak, saya kan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini apa yang saya tunjuk nih? Jari guru. Ya jari ini makhluknya Allah. Iya ya, jari ini makhluknya Allah. Betul apa enggak? Itu namanya tauriah. Antum hanya mengkelabukan. Oh iya, yang terserap dia adalah Al-Quran, tapi yang kita maksud adalah jari. Antum, nah ini antum nanti bohongin istri antum. Dek, abang nikah lagi nggak? Dek, masa ibadah itu diriak-riakkan? Wah, abang punya simpenan? Punya. Namanya simpenan nantilah dibuka-buka nanti. Betul itu mau mati dibuka itu. Ternyata anaknya sudah 2 dari istri simpenannya itu. Abang punya simpenan nggak ngomong? Kan dulu udah ngomong dek kalau punya simpenan. Nah itu tauriah itu, jangan sampai ini antum. Keberujukan ini ya. Jadi ilmu baru ini jangan dipakai ini ya. Kita lanjutkan ini. Itu tentang bohong. Kemudian apa? Kalau tadi la yudlimuhu wala yakdibuhu, jangan mendolimi, jangan berbohong. Wala yahkiruhu. Wala yahkiruhu ini apa? Yahkiruhu, jangan mengolok-ngolok teman kita. Hei miskin, gimana kabarmu? Itu ngolok-ngolok. Hei buruk rupa, jangan. Manggil ada teman kita begini, neng boneng, itu jangan. Ya, ada orang apa ya, ter, itu jangan. Kita memanggil nama apa keburukan gitu, apa itu, jangan gitu ya. Jadi ada kekurangan saudara kita itu jangan. Bahkan Rasulullah SAW itu tatkala di akhir kehidupan beliau itu berdiri begini. Ini menunjukkan penting sekali yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah yang pertama begini, siapa di antara kalian yang kuhutangi, maka sampaikan di sini aku akan bayar. Semua tunduk. Yang satu orang, saya alaika tala tadarohim. Engkau ini punya utang 3 dirham. Loh Pak, 3 dirham. 3 dirham ini zaman dulu ya sepele Pak. Yang utang bukan kiai antum ini, nabi antum. Koyo-koyo antum itu ya diikhlasno. Apa kata orang ini? Oh, alaika tala tadarohim. Kemudian apa? Ada asisten namanya Fadl. Ya Fadl, idfa. Fadl bayar. Dibayar Pak. Yang kedua, siapakah pernah irdun? Siapakah yang pernah ku hina? Siapakah yang pernah ku apa istilahnya? Ku gojlok, ku bully, ku apa begitu? Hada irdi Muhammad. Nih, siap Muhammad, ini loh wibawa Nabi Muhammad ini engkau hinakan aku di depan yang lain. Oh, sahabat yang lain, ya Allah, engkau ini orang yang baik ya Rasulullah.